Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ustadz Ahmad Hidayat. Sebelum dan sesudahnya, ulun ucapkan terima kasih kepada terutama pimpinan Pondok Pesantren Habibur Rahman, kepada Ustadz Kanda Ahmad Mubarak SAG. Kemudian juga ulun ucapkan terima kasih kepada pimpinan atau ketua TPA Habibur Rahman, yaitu Ustadz Arifin. Mana orangnya? Ada kita lihat. Ulun ucapkan terima kasih karena pada hari ini sebenarnya bukan kami yang memberikan sambutan, seharusnya ketuanya. Jadi ini disuruh anak buah yang beri sambutan. Yang ada Bapak, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit bukan sambutan, Pak ulun kan bisa memberi sambutan, ya sedikit motivasi lah, terutama kepada anak-anak. Nah, untuk anak-anak itu setiap ada kenaikan itu pasti ada yang naik, ada yang kada. Sama setiap ada perlombaan, ada yang kalah, pasti ada yang mana. Itu sudah pada dasarnya sudah lumrah, sudah dalam apapun, nah itu pasti akan terjadi. Nah, kadang-kadang ada anak-anak itu yang tidak naik sampai 2 kali, 3 kali. Nah itu kan sampai 3 kali kadang anak-anak itu kada naik. Nah itu jangan putus asa. Ulun sedikit memberi motivasi. Jangankan pun anak-anak tuh kami diwat gurunya sama di uji coba dan di pretes juga. Ulun sendiri pun sampai lebih 5 kali hanya lulus. Ulun tuh. Jadi kalau pian, ada anak pian, umpama ada yang kada naik sampai 3 kali. Artinya kan Bapak menurut lebih 5 kali, 10 kali hanya lulus juga. Hanya yang kawa boleh mengajar Al-Quran. Nah, apalagi mengajar. Jadi kan Bapak bila kada naik itu lebih belajar lagi. Kenapa? Padahal aja anak kami lancar, membacanya lancar, ya kan? Memang lancar. Cuma kadang bengongnya kurang. Kan itu yang perlu diperhatikan. Panjang pendeknya, kemudian panjang kalaunya sampai. Nah kalau sudah jilid 4 itu Bu. Nah apalagi kalau ibu-ibu itu perlu, artinya orang tuanya perlu tahu. Kalau di jilid 4 itu biasanya ada yang 4 jaiz, 4 wajib. Di situ tuh ada yang wajib bacaannya 5 harokat, 6 harokat. Mungkin pas rahat munakasah, nah tidak pas dengan yang memunakasah. Nah karena adanya kecepatan kan, padahal ada perlu lancar aja kan, maka ada naik. Artinya bukan karena ada lancar atau kayak apa, tapi di sini, nah di dalam metode tilawati ini, itu artinya ada kita sistem yang naik. Pokoknya yang kayak orang tuh kebanyakan bahasa orang Bali itu kan, kebanyakan jus. Nah, pokoknya bila naik jus, yang penting banyak berpemilihan. Di baju dapur, di sikong 10 jus kada. Tapi kita di sini memperbaiki bacaan Al-Quran. Kayak apa? Sakira bacaan Al-Quran kita itu, sakira bagus bacaannya. Nah, seperti itu. Jadi andai kata ada di antara anak-anak kita itu tidak kada naik. Nah, artinya aku cuma kadang anakku lancar aja Pak. Nah, mungkin ada lagi. Nah, hurufnya mungkin kurang. Karena di dalam metode memang teliti banget hurufnya. Apalagi kalau anak orang tua aku kada ibaratnya tuh kada terlalu yang ditekankan. Kayak huruf H, nyambat Ho. Nah, itu huruf H. Kan ada situ perbedaan 3. Ini huruf H sama kata berdarah. Lalu coret orang.
jangan putus asa, tetap terus mengaji. Kenapa? Karena kalau kita mengaji, walaupun itu aja orang tetap kita dapat pahala. Nah, satu huruf pun, nah itu mendapatkan 10. Jadi kan Bapak biar sampainya hafal, ada Bapak. Yang penting, nah tetap kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu memotivasi anak kita supaya jangan sampai turun semangatnya di dalam belajar Al-Quran. Nah, jadi kami harapkan kepada gurunya pun, andai ada kata ada muridnya yang tidak naik jilid, itu agar bisa juga memberi semangat, tetap memberi motivasi atau apa, atau dikasih hadiah. Nah, kan Bapak juga, jadi yang naik pada hasil naik jilid yang dikasih hadiah, tapi yang ada naik pun diberi. Kenapa? Supaya semangat di dalam belajar Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai orang tua juga sampai kita anaknya kada naik dan kita kayak ampuhannya dipian kada naik dua terus sampai dah. Jangan. Itu artinya maulah kita maulah anak tadi begini ada anak lagi ke sekolah. Tapi jangan sampai kita seperti itu. Kita yang memotivasi kada bapak anak kita kada naik kada bapak. Yang penting pian. Nah, kayaknya pian nomor 1 motivasi seperti itu. Kenapa? Karena orang yang tertinggal itu kadang-kadang lebih apa bahasa itu lebih bisa daripada yang kawannya yang naik kelas lagi. Jadi kami harapkan seperti itu. Juga kepada ibu-ibu. Nah, sedikit lagi kepada ibu-ibu. Nah, itu mungkin kadang-kadang ibu-ibu ini lebih lagi gengsinya daripada anak-anak. Kadang harus menggunakan kasar, ada tulisan mengulang, lu sampai ke supan. Nah, padahal jangan supan. Kita sebagai orang tua harus lagi belajar. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang tua, kalau kita kada belajar sampai situ aja, ya sampai situ aja. Kada ada perubahan. Maka daripada itu, artinya sebagai kita orang tua yang orang untuk melewati dewasa, apapun hasilnya, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa. Artinya itu kalau sudah begaran kita Tuhan, Tuhan sama kekanakan, ya lah, anda juga kayak kekanakan. Kita orang Tuhan tuh kalah silat tuai, kalah silat, orang saya pacul gigi palsu, terkadang yang mendengar, ya lah. Artinya ada apa-apa, ada anak ilat kita sudah karas. Jadi apapun kita tuh kada bisa masih pada kadang ada apa-apa. Yang penting tetap niat kita terus belajar Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Nah, man ta'allama Al-Quran wa 'allamakum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajari. Jadi kita jangan sampai menyerah. Alam terus sampai mati. Kalau amun sibuk kayak apakah ada apa aja dulu, karena jangan sampai artinya kita keturun. Kadang-kadang ibu ini bila sudah turun semangatnya. Kadang tak belajar apalagi melihat pina hasil menang sebanyak coretan di bawah joretannya dan tak lagi turun. Aduh bapak, itu motivasi lah buat dia jalan, jangan ulur aja pun banyak catatan. Ada buat yang ada. Nah, orang anak buah itu anak buah daripada seorang juga sama. Kenapa? Karena masih belajar, tapi tidak ada patah semangatnya. Semakin ulun kalau ulun pribadi, semakin banyak kesalahan, semakin ulun memperbaiki bacaan kita. Ulun harapkan seperti itu juga kepada para ibu dan kepada anak-anak. Nah, artinya tetap semangat walaupun umpamanya kada naik, tetap sekolah pulang. Jadi kalau jadi 6 bila kada naikkan, tetap menolak. Oke? Siap? Itu demikian, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, yang ulun tambahkan, mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus untuk diri ulun pribadi. Salam harap dan maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.